Selamat pagi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita mulai dari pertemuan yang ke-9 hingga sampai pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-9, kita membahas tentang pengarahan. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, memberi petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Bisa disimpulkan, fungsi pengarahan adalah fungsi untuk membimbing, menginspirasi, mengawasi, dan menginstruksikan orang-orang menuju pencapaian tujuan organisasi. Ada cara-cara pengarahan yang dapat dilakukan, di antaranya yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Yang ketiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Kemampuan seseorang manajer untuk memotivasi akan mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi akan menentukan efektivitas manajer. Pada pertemuan yang ke-10, kita membahas tentang materi pengawasan atau controlling, sering juga disebut dengan pengendalian. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Fungsi pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai perencanaan, perintah, atau aturan yang telah disepakati. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Dan yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Pertemuan yang ke-11, penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkembang dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Tetapi fungsi ini berhubungan erat dengan fungsi pengorganisasian, di mana pengorganisasian mempersiapkan kendaraannya dan penyusunan personalia mengisi pengemudinya yang sesuai dengan posisi kerja yang ada. Proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia dapat dipandang serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat. Fungsi ini dilaksanakan dalam dua tipe lingkungan yang berbeda,
Yang pertama, lingkungan eksternal, dan yang kedua, lingkungan internal. Temuan yang ke-12 tentang kepemimpinan atau yang sering disebut juga dengan leadership. Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memotivasi diri. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi diri, memberikan semangat kepada diri sendiri sehingga mampu memotivasi, memberikan semangat kepada bawahan atau kepada para karyawannya. Kedua, kemampuan berbicara di muka umum. Seorang pemimpin harus mampu berbicara di depan umum, maka perlu melatih kepercayaan diri untuk tampil, baik dalam situasi rapat dengan para karyawan maupun dengan perusahaan lain. Ketiga, pemahaman teknik atau alat kendali mutu. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Sebagai pemimpin harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, misalnya dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. Keenam, memotivasi bawahan. Yang keenam, memotivasi bawahan ada kaitannya dengan yang pertama tadi, memotivasi diri. Maka setelah kita mampu memotivasi diri sendiri, kita akan mampu memotivasi bawahan kita. Yang ketujuh, mengenali karakteristik bawahan. Setiap pemimpin harus mengenali karakteristik bawahannya, karakteristik karyawannya. Misalnya, si A mampunya di bidang apa, sehingga pemimpin mampu menempatkan si A dalam tugas yang mana, sehingga tidak menjadi salah keahlian atau salah jurusan yang sering kita dengar. Yang kedelapan, keinginan mengetahui perkembangan. Dan yang kesembilan, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Kedua hal ini sangat berkaitan. Seorang pemimpin harus ada keinginan atau niat untuk mengetahui perkembangan di sekitar kita. Misalnya dengan perkembangan zaman, apa yang terjadi saat ini. Sehingga saat pemimpin berniat atau ingin untuk mengetahui perkembangan, maka seorang pemimpin pasti akan berniat atau memiliki keinginan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dari suatu tujuan yang telah ditentukan bersama di awal kerja. Yang ke-10, sikap mental. Dan yang ke-11, mitra diri atau kewibawaan. Seorang pemimpin harus memiliki hal ini sehingga para karyawan, para bawahan mampu melihat aura dari kepemimpinan atau dari pemimpin tersebut. Pertemuan yang ke-13, manajemen konflik dalam sebuah organisasi. Ada beberapa tingkatan dalam konflik. Yang pertama, konflik intraperorangan atau konflik dalam diri individu yang terjadi dengan diri kita sendiri. Yang kedua, konflik antar perorangan, konflik antar individu, antara saya dan dia. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Dan yang keempat, konflik antar keorganisasian. Manajemen konflik. Seperti halnya bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi juga berdampak positif. Dampak apapun yang akan timbul tergantung pada bagaimana konflik tersebut di manajemen. Manajemen konflik berarti kita harus meyakini bahwa konflik juga mempunyai peranan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran secara efisien dan efektif. Manajemen konflik penting dilakukan, bahwa dijadikan prioritas penting karena apabila tidak dimanajemen secara baik, konflik akan menyebabkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antara fungsi dan divisi yang ada. Sebelum menentukan metode apa yang akan digunakan untuk manajemen konflik, harus diketahui terlebih dahulu
sumber penyebab terjadinya konflik. Untuk mencari penyebab konflik akan bisa dilakukan dengan baik karena konflik berhubungan dengan perilaku terbuka. Dan pada pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-14, kita membahas tentang pengambilan keputusan. Kata keputusan berarti menentukan, mengakhiri, menyelesaikan, dan mengatasi. Keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Jenis-jenis keputusan. Keputusan yang diprogramkan. Jika sering terjadi suatu situasi khusus, maka biasanya akan digunakan prosedur rutin untuk memecahkannya. Jadi keputusan dapat diprogramkan sejauh keputusan itu berulang-ulang dan rutin. Telah dikembangkan prosedur yang tertentu untuk menanganinya. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogram. Keputusan itu tidak diprogram jika keputusan itu baru dan tidak tersusun. Karena sifatnya yang semacam itu, maka tidak ada prosedur yang pasti untuk menangani persoalan, karena persoalan tidak timbul dengan cara yang persis sama dengan sebelumnya. Ada 12 faktor yang menyebabkan kesalahan dan bias pembuatan keputusan yang umum, yaitu terlalu percaya diri, pengamatan, gratifikasi segera, melayani diri sendiri, efek jangkar, persepsi selektif, biaya tertanam, konfirmasi, ketidakteraturan, pembingkaian, representasi, dan yang terakhir ketersediaan. Terima kasih. Inilah yang bisa saya bagikan dari pembelajaran kita mulai dari pertemuan yang ke-9 hingga pertemuan yang ke-14. Terima kasih.